Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang khairun nas, manusia yang terbaik ya. Tentunya lafal-lafal yang seperti ini banyak. Ada yang akmalul mukminin, orang beriman yang paling sempurna ya. Misalnya ditanya lagi siapa yang paling akram, orang yang paling mulia, tetapi kita berusaha memilih hadis-hadis yang datang dengan lafal khair, yaitu yang terbaik ya. Saya kumpulkan beberapa hadis, tentunya mungkin ada hadis-hadis yang lain tidak sempat saya kumpulkan, tapi saya akan sampaikan beberapa hadis yang datang dengan lafal khairun nas, yaitu orang yang terbaik ya. Tentunya ketika Rasulullah menamakan mereka dengan khairun nas, manusia terbaik, maksudnya adalah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang jika telah meraih al-khairiyah, keterbaikan di sisi Allah, maka tentu ganjarannya juga yang terbaik. Dia akan meraih surga dengan surga yang terbaik pula. Dan ternyata ketika kita membaca hadis-hadis yang terkait dengan manusia terbaik, ternyata banyak jalan untuk menjadi manusia yang terbaik. Maka kita berusaha untuk menempuh jalan-jalan tersebut. Kalau tidak bisa semuanya, maka sebagian daripada jalan-jalan tersebut. Ini dalil bahwasanya jalan-jalan menuju surga banyak, untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah juga banyak. Taib, di antara hadis-hadis tersebut, yang pertama adalah hadis yang masyhur. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik bagi manusia yang lain ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling terbaik bagi manusia yang lain. Semakin seseorang memberi manfaat kepada orang lain dengan apa yang bisa dia berikan, apakah dari sisi pemikiran, tenaga, atau pendidikan ya, atau dakwah, dia bantu orang lain, semakin banyak mengambil manfaat darinya, maka dia menjadi yang terbaik. Dari sini para ulama membuat suatu kaidah bahwasanya al-ibadah al-muta'addiyah khairun minal ibadah al-qasirah. Bahwasanya ibadah yang manfaatnya sampai kepada orang lain lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri, untuk diri sendiri. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la an amshi ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Karena iktikaf ibadah qasirah, terkait dengan diri seorang, adapun bantu orang lain adalah ibadah yang muta'addiyah, terkait dengan orang lain ya. Demikian juga ketika ulama ditanya, kalau tidak salah Imam Ahmad, apakah seorang beribadah sendiri ya, sibuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik ataukah dia membantah ahlul bidah? Maka dijawab oleh beliau, membantah ahlul bidah lebih utama, karena itu ibadah muta'addiyah, bermanfaat bagi kaum muslimin. Semakin banyak manfaat diraih oleh kaum muslimin, maka jadilah orang tersebut menjadi yang terbaik. Sekali lagi, keterbaikan ini diperoleh dengan manfaat yang terbanyak. Manfaat tersebut terkait dengan harta, ekonomi, atau pendidikan, atau dakwah, atau apa saja yang manfaat bagi kaum muslimin, maka dia menjadi orang yang terbaik. Dari sinilah kenapa para ulama menyebutkan, ketika Rasulullah SAW menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, dan 7 golongan tersebut semua orang-orang hebat, maka yang terhebat adalah orang yang pertama. Hadis yang masyhur yang kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluhu ya. 7 golongan yang Allah naungi, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang menyebutkan adalah naungan arsy Allah, sebagian dalam sebagian riwayat yang lain. Ada yang mengatakan naungan yang Allah ciptakan. Naungan yang Allah ciptakan diidhafahkan kepada Allah di tasyrif. Naungan khusus yang Allah ciptakan pada hari tersebut untuk menaungi 7 golongan yang mulia, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah ketika matahari diturunkan dalam jarak 1 mil. Panas yang amat terik, keringat bercucuran dan yang lainnya. 7 golongan tersebut semua orang hebat, kata Nabi SAW, imamun adil, imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. 3 rajulani tahabba fillah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi,
Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya terikat dengan masjid, selalu rindu ingin ke masjid. Yang kelima, rajulun da'atuhu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki yang digoda oleh wanita cantik jelita dan berkedudukan, itu kaya raya atau memiliki kedudukan, kemudian dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu, seorang sedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfak oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah, seorang yang dalam kondisi sendirian ingat Allah kemudian dia menangis. Ini 7 orang hebat semua. Amalan-amalan yang terkadang sulit kita lakukan. Contoh misalnya syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan, sulit. Namanya anak muda biasanya ingin tahu, ingin coba-coba, coba yang halal, coba yang haram, dicoba semua. Anak muda biasa. Katanya mumpung masih muda ya. Padahal belum tentu tua. Betapa banyak anak muda mati sebelum apa? Tua. Namun demikian anak muda ingin coba-coba. Jadi anak muda yang tumbuh dalam ketaatan tidak mudah. Demikian juga rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya rindu ingin ke masjid. Dia rindu kapan dikumandangkan azan sehingga dia bisa melangkahkan kaki ke masjid. Suatu kebahagiaan baginya kalau bisa melangkahkan kaki ke masjid. Bukan seperti sebagian kita, justru kalau tidak ke masjid, misalnya ada turun hujan, ada alasan, alhamdulillah. Ada turun hujan. Sunnahnya salat di rumah, benar. Tapi bahagia salat di rumah. Bahagia salat di rumah. Ini orang ini enggak, hatinya rindu pingin ke badannya pergi keluar, jantungnya nyantol di masjid. Menunjukkan kerinduan dia selalu untuk ke masjid. Dan ini tidak mudah memiliki hati seperti ini. Apalagi yang kelima, rajulun da'tu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin, seorang lelaki dirayu, digoda oleh wanita cantik dan kaya raya. Dan antum mungkin tidak akan mengalami hal ini. Karena pas-pasan ya. Biasanya yang seperti itu yang ganteng ya, menarik, baru digoda wanita cantik dan kaya raya. Paling-paling antum digoda wanita yang kurang cantik dan miskin. Atau kaya raya tapi pas-pasan ya. Tapi digoda wanita cantik dan kaya raya ini luar biasa. Siapa yang bisa bertahan dengan godaan seperti ini? Wong digoda dengan wanita yang kurang cantik saja terpapar, digoda dengan wanita yang kurang kaya saja jatuh ya, bertukuk lutut di bawah ketiaknya, apalagi cantik dan kaya raya. Namun dia dengan kuatnya berkata, "Inni akhafullah," aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia lagi diam-diam tahu-tahu ada WhatsApp masuk, ada gambar foto, dia langsung apa? Delete dan dia blokir. Bukan dia delete kemudian dia save, enggak. Dia delete dan dia blokir. Ini susah. Yang keenam juga susah ya. Seorang berinfak kemudian tidak cerita sama siapa-siapa, menyembunyikan amal solehnya. Kebanyakan atau banyak di antara kita gatal pengen cerita amal solehnya biar diakui, ya, biar disanjung, pamer dengan keberhasilan dakwahnya misalnya, pamer dengan agamanya, dengan hafalannya, dengan macam-macam ya, dengan cara-cara yang halus. Intinya ingin diketahui oleh orang tentang amal solehnya. Orang yang bahagia, amalnya tidak diketahui tidak banyak. Dia bahagia kalau amal solehnya tidak diketahui oleh orang lain. Susah atau mudah? Susah. Butuh perjuangan sampai tahapan ke situ. Bahagia ketika tidak ada orang lain tahu tentang amal soleh, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, seorang yang bersendirian ingat Allah, ingat dosa-dosanya, ingat keagungan Allah, takut dengan neraka, kemudian dia pun menangis. Ini semua orang hebat. Yang terhebat yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Kenapa dia yang terhebat? Karena tadi berdasarkan hadis yang kita bahas, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Dan imam kalau adil, maka keadilannya akan mensejahterakan banyak orang. Seandainya rakyatnya misalnya 1 juta saja, sudah banyak pahala yang dia dapatkan. Seandainya rakyatnya sampai 100 juta apalagi lebih daripada itu. Maka keadilannya membuat masyarakat bahagia, ya, sehingga manfaatnya tersebar dan menebar, sehingga dia yang terbaik. Makanya Ibnu Taimiyah mensifati imam yang adil afdalul mujahidin, ya, fi zamanihi atau kama qala, bahwasanya imam yang adil adalah mujahid yang terbaik di zamannya. Karena tidak mudah menjadi seorang imam yang adil. Ya, dia ingin memperkaya dirinya, ingin untuk keluarganya, ingin untuk senang-senang, sombong untuk berzolimi orang lain, banyak hal-hal yang buat dia bisa berbuat kecurangan, kezaliman yang, tapi dia ternyata adil.
dan dia bertekad untuk adil sehingga manfaatnya melebar dan menebar ya. Maka dialah afdhalul mujahidin, yaitu orang yang terbaik ya. Maka ini kalau kita ingin menjadi manusia terbaik, berusaha memberi manfaat kepada orang lain ya. Berusaha memberi manfaat kepada orang lain dengan apapun yang kita bisa lakukan. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tadi yang kita isyaratkan, kata Rasulullah SAW, wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim, yaitu rasa kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au takshifa anhu kurbah, atau kau hilangkan penderitaannya. Au taqdiya anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. La an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku berjalan menemani saudaraku dalam rangka memenuhi kebutuhannya, keperluannya, lebih aku sukai daripada etikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Dan ini juga memberi isyarat kepada kita mafhumul mukhalafah. Kalau manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, maka manusia terburuk adalah yang paling memberi kemudaratan kepada orang lain. Kalau ada pejabat yang adil, pejabat dia manusia terbaik di sisi Allah. Kalau ada pejabat yang tidak adil, yang bikin susah masyarakat, maka dia adalah orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairil haqq, falahumun naru yaumal qiyamah." Sungguh ada sekelompok orang yang mereka mengolah harta Allah, itu mengolah baitul mal, itu mengolah harta negara, harta rakyat dengan cara yang tidak benar, ya, maka bagi mereka berhak mendapatkan neraka pada hari kiamat kelak. Kenapa? Selama mereka di dunia mereka egois, mengepentingkan kemaslahatan dirinya dan keluarganya, senang-senang, sementara banyak masyarakat yang akhirnya harus menderita gara-gara kesenangan dirinya. Maka dia yang lebih utama dimasukkan neraka pada hari kiamat kelak, karena dia menghilangkan kebahagiaan banyak orang untuk kebahagiaan pribadi. Maka pada hari kiamat kebahagiaan dia akan diambil, ya, dia akan paling sengsara pada hari kiamat kelak. Maka seorang waspada ketika diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penguasa, menjadi pejabat, maka berusahalah dia menjadi seorang yang terbaik di sisi Allah, jangan sebaliknya menjadi orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengeri kalau membayangkan orang-orang yang koruptor mengambil harta negara, harta rakyat. Bagaimana dosa-dosa mereka ya? Mereka bukan berhadapan dengan satu dua orang ketika hari kiamat. Mereka akan disidang oleh Allah berhadapan dengan mungkin jutaan masyarakat ya. Mengerikan. Masih mending kalau kita berbuat zalim kepada satu orang, kita berhadapan dengan dia. Tapi kalau berbuat zalim sama ribuan orang, jutaan orang, apa yang mau kita lakukan pada hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Subhanallah. Yang kita lihat kenyataan, biasanya tukang koruptor itu bukan orang miskin, orang yang sudah apa? Yang sudah diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak pernah puas, sudah diberi kekayaan, sudah diberi ya, kemewahan hidup, namun tidak ada kepuasan, menunjukkan memang mereka tidak bahagia. Kebahagiaan dicabut, qanaah dicabut dari hati mereka, sehingga mereka tidak pernah puas, sehingga mereka terus korupsi dan seterusnya. Waliyadzubillah. Maka jadilah orang yang terbaik di sisi Allah dengan menjadi orang yang paling bermanfaat pada masyarakat, bukan sebaliknya menjadi orang yang paling memberi mudarat kepada masyarakat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Syarrun nasi manzilatan yaumal qiyamah indallah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih." Kata Nabi SAW, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut dengan keburukan lisannya. Ini baru ganggu dengan lisan, belum ganggu dengan kegiatan, dengan perbuatan. Dengan lisan aja bikin jengkel masyarakat, ya, orang tidak suka sama dia, maka ini menjadi orang terburuk di sisi Allah. Apalagi kalau dia melakukan. Makanya hati-hati, jangan sampai antum menjadi orang yang terburuk. Jangan sampai kita menjadi orang yang terburuk. Ciri-ciri orang terburuk itu, kalau di grup dia live, orang semua senang. Kalau dia hadir, orang nggak suka ya. Tidak diharapkan kehadirannya, ya. Ketiadaannya diharapkan, ketiadaannya diharapkan. Jadilah antum orang yang diharapkan kehadirannya. Kalau tidak hadir orang pada sedih. Kenapa orang senang dengan antum? Kenapa orang merasakan manfaat dari diri antum sehingga mereka senang dengan antum? Oleh karenanya jadilah orang yang
bermanfaat bagi yang lain ya. Tapi ini yang pertama, orang yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Taib, hadis yang kedua, ya, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, ya. Tidak cukup belajar aja tapi juga mengajarkannya. Dan ini adalah kabar gembira kepada pemerhati Al-Qur'an. Sungguhnya mereka sedang berada dalam amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah menghafal Al-Qur'an. Perlu kesabaran diulang-ulang dan tidak mudah pula mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Syarat tajwidnya, kemudian adanya bagaimana tahsinnya, ini semua menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan para penghafal Al-Qur'an sampai ketika perang Uhud, para sahabat harus dikuburkan dalam satu liang lahat beberapa orang, maka Rasulullah SAW menyuruh untuk didahulukan aktsaruhum akhdan bil Qur'an, yang paling banyak hafalannya, untuk dimasukkan terlebih dahulu dalam liang lahat. Dan semua yang terkait dengan Al-Qur'an, ya, yang punya sumbangsi dalam belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, maka bisa menjadi yang terbaik. Siapa yang diberi kemudahan oleh Allah untuk belajar tajwid dan mengajarkannya, dia menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami tafsir, kemudian mengajarkan tafsir kepada masyarakat, dia menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan masyarakat cinta dengan Al-Qur'an dan mengamalkannya, maka dia menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua ini yang perhatian sama Al-Qur'an menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu semuanya harus dengan ikhlas, ya. Harus dengan ikhlas. Ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam mengajarkannya. Jangan sampai seorang sudah menguasai Al-Qur'an kemudian terkena penyakit riya, bangga-banggaan dengan sanatnya, bangga-banggaan dengan tartilnya. Jangan. Antum belajar, kita belajar dan mengajarkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Taib, di antara hadis yang juga terkait dengan keterbaikan, ya, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Di sini dalam hadis ini saya ulangi, kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Di sini Rasulullah SAW mengkaitkan keterbaikan seorang suami dengan sikapnya kepada istrinya. Semakin dia terbaik bagi istrinya, maka dia semakin terbaik di sisi Allah. Semakin pahalanya banyak, semakin tinggi surganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat kepada kita yang statusnya sebagai suami, ini jomblo di luar pembahasan. Ini buat para suami. Bahwasanya kalau mau cari pahala, terkadang tidak usah jauh-jauh. Tidak usah jauh-jauh ngurusin anak yatim, ngurusi janda, ngurus istri sendiri. Jangan semangat ngurusi janda, istri sendiri tidak diurusin. Ternyata ladang pahala di rumah luar biasa. Kamu menjadi terbaik bagi istrimu, maka kamu menjadi terbaik di sisi Allah dan kamu meraih surga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya kita dapati bagaimana para sahabiat, ya, mereka merasa bahwa suami mereka adalah suami yang terbaik. Lihatlah bagaimana Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang hidup bersama Abu Salamah, merasakan manis dan pahitnya kehidupan. Mereka pernah terpisah hampir setahun. Suaminya hijrah dulu, kemudian dia belakangan. Kemudian suaminya meninggal dunia. Ketika suami meninggal dunia, maka dia pun berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala pada musibahku. Ketika dia ingin baca doa selanjutnya, wa khluf li khairan minha, gantilah aku dengan yang lebih baik, maka dia sempat terdiam sejenak, tidak kuat untuk mengucapkan doa ini, wa khluf li khairan minha. Gantikanlah aku lebih baik. Kenapa? Dalam hatinya bergumam, ya, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Bagaimana saya minta berikan aku yang lebih baik daripada suamiku, sementara suamiku adalah suami yang terbaik. Sehingga dia berkata, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi karena itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia baca juga, wa khluf li khairan minha. Ya Allah berikanlah aku ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ternyata Allah kabulkan.
Kemudian dia dilamar oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas jauh lebih baik daripada Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Itu pun Ummu Salamah ketika dilamar oleh Nabi dia tidak langsung terima. Masih terngiang-ngiang bagaimana Abu Salamah dalam hatinya. Maka dia berusaha menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengajukan 3 syubhat. Syubhat pertama, argumentasi pertama dia mengatakan, Rasulullah saya sudah tua. Yang kedua, ya Rasulullah saya punya anak yatim banyak. Yang ketiga, saya ini pencemburu ya Rasulullah. Artinya saya pencemburu, tidak pantas untuk menikah dengan Anda, nanti bikin problem dalam rumah tangga. Kalau seorang istri suka cemburu, bikin masalah enggak? Antum enggak ngerti. Ini saya cerita tentang apa? Antum enggak ngerti, dengar aja ya. Jadi apa namanya? Maksudnya Ummu Salamah minta uzur. Ya Rasulullah, saya ini pencemburu. Kalau pencemburu nanti masalah dalam rumah tangga. Dia sebutkan 3 argumentasi, tidak langsung terima lamaran Nabi SAW. Maka Nabi SAW bantah syubhat tersebut satu demi satu. Kata Nabi SAW, adapun engkau mengatakan engkau sudah tua, aku lebih tua daripada kamu. Adapun kau punya anak-anak, anak-anak saya yang ngurus nanti. Adapun kau pencemburu, aku akan berdoa agar Allah menghilangkan kecemburuanmu. Subhanallah. Dan demikian setelah menikah, dalam sejarah Ummu Salamah dia jarang mencemburu, jarang cemburu. Ya. Akhirnya menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi perhatian kita, bagaimana Ummu Salamah yang hidup dengan kesederhanaan dengan Abu Salamah, dia merasa suaminya adalah suami yang terbaik. Sampai ketika Nabi SAW melamar pun dia tidak langsung terima karena cintanya kepada Abu Salamah luar biasa. Ya. Sampai dia memajukan beberapa uzur agar Nabi mundur, tetapi Nabi ternyata tetap maju. Ya. Ya. Inilah yang saya inginkan. Kalau istri antum ditanya oleh orang-orang, anti gimana suami anti? Man khairun min zauji. Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Jangan bilang siapa yang lebih parah dari suamiku. Suami anti bagaimana? Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah, top suami saya. Ya. Bagaimana baiknya? Zauji khairun min dhalik. Suamiku lebih baik daripada yang kalian persangkakan. Masya Allah. Luar biasa. Seperti yang disebutkan dalam hadis Ummu Zara. Dia mengatakan Malik wa ma adraka Malik, Malikun khairun min dzalik. Tahukah kalian suamiku si Malik? Tahukah kalian siapa si Malik? Malik lebih baik daripada yang kalian persangkakan. Maksudnya keutamanya sangat banyak. Saya ingin antum istri antum kalau ditanya bagaimana suami antum? Bagaimana suami anti? Suamiku lebih baik daripada yang kalian apa? Persangkakan. Luar biasa. Allahu Akbar. Tapi ada enggak? Subhanallah. Bukan ditanya gimana suami anti, suami ana, Masya Allah, amit-amit, Masya Allah. Kapan istri antum bilang suami saya yang terbaik, insya Allah itu pertanda anda meraih surga yang terbaik. Ini camkan bahai bapak-bapak dan jomblo-jomblo dengar dengan baik persiapannya. Kapan istri antum mengatakan suamiku yang terbaik, maka insya Allah antum meraih surga yang terbaik. Ini perlu perjuangan, cari pahala dalam rumah sendiri. Ya, dalam rumah sendiri. Maksudnya apa yang terbaik bagi istrinya? Maka setiap dia bermuamalah selalu istrinya yang dia kedepankan, yang terbaik. Kalau sama temannya dia bisa senyum, istrinya lebih utama untuk disenyumin. Jangan mudah senyum sama istri orang, sama istri sendiri kurang senyum. Jangan ramah sama istri orang, sama istri sendiri kurang apa? Ramah. Kita pandai memilih kata-kata untuk menyenangkan hati orang, istri lebih utama. Kita siap mendengarkan keluhan orang, keluhan istri lebih utama untuk kita dengar. Kita siap mendengar cerita orang, cerita istri lebih utama kita dengar. Kita betah duduk sama kawan 1 jam 2 jam sama istri harusnya lebih betah karena dia lebih utama untuk kita baikin. Kenapa? Rasulullah yang bilang, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Maka kita perlu koreksi diri. Kita semua termasuk saya pembicara. Kita harus perbaiki diri, berusaha menjadi suami yang terbaik bagi istri kita semaksimal mungkin, ya. Ustaz saya sudah terbaik, istri saya masih ngomel-ngomel. Sabar. Mana ada istri tidak ngomel? Sabar. Mau istri tidak ngomel nikah sama orang bisu, tidak ngomel. Jadi sabar ya. Kenapa Rasulullah mengkaitkan keterbaikan di sisi Allah dengan keterbaikan terhadap istri? Karena akhlak seseorang sejatinya atau aslinya nampak ketika di rumah. Nampak ketika di rumah. Kalau dia di luar rumah, dia bisa bersandiwara, bisa drama, bisa enggak? Bisa ketemu orang 1 jam 2 jam, saya bisa drama. Seakan-akan saya ramah, seakan-akan saya tawadhu, saya ngambilkan kopi. Bisa drama 2 jam.
Tapi kalau sama istri 20 tahun gimana cara main drama? Pasti ketahuan. Maka akhlak asli seorang ketika di rumahnya. Jika dia ternyata di rumah terbaik, berarti dia terbaik, betul-betul terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi pertama. Nah, kita kalau ketemu kawan, apalagi ketemu bos, kita bisa iya ramah, bisa bersandiwara. Tapi kalau sama istri belum tentu. Makanya ada kisah disampaikan oleh seorang syekh. Jadi ada 4 orang kerja di kantor. 4 orang ini kerja di kantor. Selama kerja, salah satu dari 4 orang ini akhlaknya sangat baik. Sehingga teman-temannya, taruhlah A, B, C, D. B, C, dan D tahu si A ini akhlaknya sangat baik. Sehingga B, C, dan D selalu cerita ke istri-istri mereka. Kita punya kawan di kantor si A, baik sekali akhlaknya. Sering istri B, C, D mendengar tentang kisah teman suami-suami mereka, si A. Suatu hari setelah bertahun-tahun mereka kerja, mereka mengadakan pertemuan bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan kerja. Kumpullah bapak-bapak di ruangan sendiri, ibu-ibu di rumah, di ruangan sendiri. Maka istri si B, istri si C, istri si D memberi selamat kepada istri si A. Masya Allah, anti luar biasa, punya suami si A. Suami kami selalu muji suamimu. Si A heran, masa? Masa? Yang benar aja. Nah, berarti dia cuma akhlak mulia, pandai berdrama ketika di kantor. Ketika di rumah dia tidak pandai main apa? Drama. Ini yang pertama. Kenapa Rasulullah SAW mengkaitkan keterbaikan di sisi Allah dengan keterbaikan terhadap istri? Karena akhlak asli seorang adalah ketika di rumah. Yang kedua, kita mudah bersandiwara dengan orang-orang luar. Karena apa? Karena memang kita sederajat atau lebih tinggi daripada kita atau kurang sedikit. Kita nggak mungkin menzolimi orang. Tapi kalau istri lemah, mudah kita zolimi, mudah kita hina, mudah kita gampar. Kalau kita mau zolimi, dia mau ngapain? Dia tidak bisa lapor kemana-mana dan dia tidak bisa membalas. Maka potensi untuk merendahkan istri lebih besar daripada merendahkan teman sejawat, teman kantor. Nah, seorang ketika berpotensi merendahkan istrinya, mau dia gampar, mau dia hina, mau dia rendahkan, mudah. Mau dia ucapkan kata-kata buruk, mudah. Tapi dia menahan diri. Dia tahu bahwasanya istri adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah dalam bermuamalah dengan para wanita. Fa innakum qad akhadtumuhunna bi amanatillah. Sungguhnya kalian telah mengambil istri kalian dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahunna awanin indakum. Awanin indakum. Sungguhnya para wanita adalah tawanan di sisi kalian. Intinya seorang berusaha meraih keterbaikan dengan berbuat yang terbaik bagi istri. Ya. Mulai malam ini kita rubah sikap kita. Ya. Berbicara pilih kata-kata, senangkan hati istri. Sisihkan waktu untuk ngobrol sama dia. Ya. Yakinlah bahwasanya kita berbuat baik kepada istri mendapatkan pahala yang terbaik. Karena Rasulullah telah mengatakan sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Baik. Di antara manusia terbaik, dalam hadis ini yang keberapa? Yang keempat. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling terbaik dalam membayar hutang. Terbaik dalam membayar hutang. Dalam Sahih Al-Bukhari, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yataqadahu. Ada seorang datang menemui Nabi, nagih hutang sama Nabi. Nabi punya hutang sama dia sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada keperluan tapi orangnya nagih hutang. Fa agladh, maka dia berkata agak kasar kepada Nabi, agak tegas. Fahamma bihi ashabuhu, maka para sahabat Nabi ingin menahan dia atau ingin melakukan sesuatu terhadap orang ini. Kenapa berkata kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi berkata, "Da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan." Biarkan dia. Dia punya hak dan orang yang punya hak berhak untuk berbicara, berargumentasi. Tsumma qala, "A'tuhu sinnan mithla sinnihi." Kemudian kata Nabi, bayar hutang, itu kalau enggak salah Nabi pinjam onta. Kata Nabi, berikan onta sebagaimana ketika saya pinjam, sesuai dengan umurnya. Qala ya Rasulullah, la najidu illa amthala min sinnihi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami tidak mendapati ontamu kecuali lebih baik daripada onta yang kau pinjam. Kata Rasulullah SAW, a'tuhu, berikan onta yang lebih baik. Fa inna min khairikum ahsanakum qada'an. Karena di antara orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik ketika membayar apa?
hutang. Di antara bentuk terbaik membayar hutang adalah membayar hutang dengan lebih. Tentu tanpa ada perjanjian sebelumnya. Dengan syarat kelebihan tersebut dibayar ketika pelunasan, bukan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah itu namanya riba. Kita punya hutang sama orang 1 juta, baru bayar 500.000, kita kirim kue. Padahal bukan kebiasaan kita. Ini namanya kue minta maaf. Pembayaran akan ditunda. Kue ini namanya kue riba, enggak boleh. Kecuali itu kebiasaan kita sebelum hutang piutang, ya. Tapi kalau kita sudah bayar lunas, kita kasih bonus, kasih kue kayak, kasih apa kayak, maka tidak jadi masalah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika melunasi dia kasih onta yang lebih baik daripada onta yang dia pinjam. Subhanallah, saya renungkan hadis ini. Rasulullah mengatakan, khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam melunasi hutang. Ternyata memang akhlak seseorang kelihatan ketika hutang. Benar atau tidak? Benar. Pernah mengalami? Sering ya? Sering mendolimi, sering didolimi. Oleh karenanya ketika dalam athar yang masyhur, ketika ada seorang merekomendasi orang lain di hadapan Umar, maka Umar bertanya, kau mengenal dia? Iya, saya kenal dia ya Umar. Makanya saya rekomendasi dia. Kata Umar bin Khattab, apakah engkau jaruhul al-mulasik? Apakah engkau adalah tetangganya? Tengah langsung, alladhi ya'rifu madkhalahu wa makhrajahu, yang tahu kegiatan dia sehari-hari, masuk rumah, keluar rumah kapan, sehingga kau kenal dia. Kata dia, bukan, saya bukan tetangganya. Ya. Kemudian kata Umar, apa kau pernah bersafar dengan dia? Pernah bersafar dengan orang ini? Karena dengan safar ketahuan akhlak seseorang, makanya dikatakan as-safar yusfir. Safar dikatakan safar karena dia mengungkap akhlak seseorang, apalagi zaman dahulu. Bersafar di bawah terik matahari, kemudian cuaca yang susah, gurun pasir, maka akhlak seorang akan kelihatan, egoisnya, perhatian sama yang lain, ibadahnya bagaimana, akan ketahuan. Kata dia, saya tidak pernah safar dengan dia. Kata Umar, mu'amiluhu bid-dirham wad-dinar. Ya. Alladhi yustadallu bihi ma'alal wara' atau kama qala Umar. Apakah kau pernah bermuamalah dengan dia? Dengan dinar dan dirham, dengan masalah uang. Yang dengan dinar dan dirham diketahui seorang itu wara' atau tidak. Kata dia, enggak pernah. Kata Umar, idzan la ta'rifuhu. Kalau gitu kau tidak kenal dia. Di antara cara kita mengenal orang adalah ketika kita bermuamalah dengan dia masalah dinar dan dirham. Jual beli, di antaranya utang piutang. Subhanallah, akhlak seseorang nampak ketika hutang piutang. Oleh karenanya di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan ayat yang paling panjang adalah ayatul dain. Ayat tentang utang piutang. Ayat paling panjang dalam Al-Qur'an, ayat utang piutang. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini adalah arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling memberi harapan kepada kaum muslimin adalah ayat tentang hutang. Kenapa? Allah perhatian kepada manusia agar jangan sampai mereka melakukan pelanggaran karena masalah utang piutang rentan. Potensi untuk ada kesalahan-kesalahan ya. Taib. Maka kita dapati akhlak seorang nampak ketika utang piutang ya. Subhanallah, sebagian orang kalau sudah berhutang ya, maka ganti nomor telepon. Ini masalah. Ganti nomor telepon. Kemudian kadang sudah punya uang tidak bayar-bayar. Padahal Nabi SAW bersabda, matalul ghani zulmun. Seorang yang sudah punya uang, sudah jatuh tempo, tidak bayar-bayar, maka dia berbuat zalim. Dia punya uang, dia tidak bayar, maka dia berbuat zalim kepada orang tersebut. Semakin dia menunda, argo kezaliman jalan terus. Ya. Dia tidak tahu, maksudnya air susu dibayar dengan air tuba. Tahukah Anda kalau ada orang menjamin uang sama Anda, itu dia orang baik atau tidak? Orang baik. Orang sekarang pegang uang, kalau ada kasih pinjam sama antum, pinjamin uang sama antum, berarti orang baik, akhlaknya baik, masih mikirin antum. Terus setelah itu antum balas dengan air tuba. Dicari-cari, menghilang. Dicari-cari, kemudian ganti nomor telepon. Ya. Kemudian sudah punya uang tidak bayar. Sudah tidak bayar utang, umroh lagi. Jadi ini pernah kejadian nyata. Saya punya teman si A dan si B, taruhlah. Si A punya utang sama si B. Umroh lah kita, masing-masing travel sendiri-sendiri. Ketemu, saya ketemu si B. Kemudian ketemu juga si A di sana. Weh, gimana si B? Tanpa merasa wajah bersalah.
Padahal si A punya utang sama si B. Si B muka udah peot-peot. Ustaz, ini orang punya utang, sempat-sempatnya umrah, utang belum bayar. Subhanallah. Kasus yang lain, subhanallah, saya juga dengan kawan-kawan si A dan si B. Tahu-tahu undangan makan, yang undang si A, di antara yang diundang si B. Ini undang makan-makan, rame-rame, bayar mahal, sementara utang si B belum dibayar. B bingung, ini gimana orang ini? Traktir orang rame-rame, utang saya belum dibayar. Kadang-kadang orang subhanallah akhlaknya kemana nggak tahu. Ya. Dia nggak mikir bahwa sini orang sudah berbuat baik kepada dia. Ya. Saya ketemu seorang baru-baru aja, saya ngisi pengajian, terus dia bilang, Ustaz, aduh si fulan Ustaz parah. Saya punya kawan Ustaz, kenapa? Dia punya utang sama saya Ustaz, nggak banyak sih, 100 juta sekian. Kemarin dia hajian Ustaz, saya aja nggak bisa haji, dia hajian. Masya Allah. Mungkin supaya diampuni Allah di sana. Bayangkan, saya yang punya uang nggak hajian, dia malah hajian, utangnya tidak bayar, malah untuk apa? Hajian. Ini nggak boleh. Ya, di antara talbis iblis, kata Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, dia mengatakan seorang berhaji padahal punya utang. Ya, ente lunasi utang baru hajian. Ente talbis iblis, ente haji kayak apa begini? Udah punya utang jatuh tempo, bayar utang dulu, itu lebih wajib daripada haji. Haji itu bagi yang mampu. Oleh karenanya, ya, seorang ketika berutang hendaknya dia beradab ya. Dan di antara sifat orang yang pinjam uang, kalau dia udah punya uang, dia tertarik untuk mengembangkan usahanya, dia lupa bayar utang. Dia tertarik untuk membeli lagi barang-barang yang baru. Apalagi diprovokasi sama istrinya. Beli aja. Terus utang itu gimana? Oh tenang, insya Allah dia orang baik. Dia nggak nagih insya Allah. Ini husnuzon tidak pada tempatnya ya. Insya Allah. Dia nggak pernah nagih kan? Berarti mungkin sudah diikhlaskan. Diikhlaskan. Padahal dia jengkel di belakang. Karenanya ikhwan ya hati-hati. Makanya Rasulullah SAW mengatakan khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam bayar hutang. Akhlak seorang kelihatan. Ketika dia punya hutang sebelum jatuh tempo dia bayar misalnya atau dia cicil. Kalau dia tidak bisa bayar maka dia segera minta maaf. Maaf akhi, saya belum bisa. Qadarullah saya lagi musibah. Mohon diberi penundaan. Dia minta maaf, dia sopan santun. Bukan sebaliknya. Tidak tahu diri, akhirnya yang minjemin uang seperti ngemis-ngemis. Tolong dong bayar utangmu, tolong dong. Saya lagi butuh, nangis-nangis sementara besoklah, nantilah. Yang minjem uang dengan kayak orang kaya yang minjemin uang menagih utang kayak orang miskin ngemis-ngemis. Sampai ini kisah nyata, kawan saya lapor sama saya, Ustaz, si fulan saya tagih dia marah-marah Ustaz. Kenapa? Dia bilang, Bapak ini gimana? Minggu lalu saya punya uang, Bapak tidak tagih. Sekarang saya nggak punya uang, Bapak apa? Tagih. Allahu Akbar. Ente kalau punya uang tidak usah ditagih, bayar apa? Hutang. Jadi yang nagih hutang dimarah-marah. Di antara cerita menakjubkan, makanya di antara kita mencegah itu semua dengan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang beriman, jika kalian ada utang piutang sampai waktu tertentu, sampai tempo tertentu, maka tulislah. Suatu hari ada kawan saya dari Kuwait, sekarang dia dai di Kuwait. Tinggal sama saya di apartemen. Saya enggak punya mobil, dia punya mobil. Sering kalau ke kampus saya numpang sama dia, sering sekali. Ya, kayak Firanda jalan, kita jalan. Pergi sama dia, saya numpang sama dia. Jadi orang Kuwait, saya orang Indonesia ya. Mata uang berbeda. Intinya suatu hari tiba-tiba dia datang sama saya. Kata dia, Firanda, akhi, saya bisa nggak pinjam uang sama antum? Nggak salah nih. Ente punya mobil, saya nggak punya mobil. Yang sering numpang siapa? Mungkin dia pikir saya punya tabungan atau apa. Dia bilang, saya bisa pinjam uang nggak sama antum? Saya bilang, saya nggak punya, akhi. Tapi saya akan pinjamkan dari kawan saya. Tunggu sebentar. Teleponlah teman saya orang Saudi. Yang mata uangnya sama-sama kuat. Fulan, ini ada kawan tetangga orang Kuwait. Ente mungkin pernah dengar si Fulan ya. Dia pinjam uang. Saya lupa 4.000 atau 6.000 atau 10.000 saya lupa. Pokoknya cukup banyak. Kalau nggak salah 4.000 real. Atau lebih dari itu ya.
Kata dia, ada insya Allah. Nanti saya kirim, saya lagi nggak ada, tapi kan nanti ambil ya. Saya titip sama teman. Akhirnya saya ambil, saya kasih teman saya tersebut orang Kuwait. Ini uang dari kawan saya. Kata dia, Firanda kita catat. Saya bilang nggak perlu. Saya percaya sama kamu. Oh enggak, bukan masalah percaya nggak percaya. Ini sunnah. Saya catat. Saya telah menerima uang dari Firanda sekian-sekian tanda tangan. Ini cara agar mencegah orang tidak lelet bayar hutang. Karena godaan setan, mungkin kita percaya sama dia, tapi godaan setan datang belakangan. Di antara setan yang menggoda istrinya. Nanti aja, kadang-kadang. Atau terkadang teman rekan kerjanya, nanti aja. Padahal waktu istri yang soleha, ayo mas bayar hutang mas, malu sama dia, dia udah baik sama kita. Tapi kalau kita catat, kita foto, kita bisa kirim. Seminggu sekali kita kirim apa? Kirim. Kalau susah kita bikin status. Maksud saya, ketika ada catatan seperti itu, apalagi ada materainya, mencegah seorang dari berbuat zalim. Paham? Dia malah catatannya kok. Tapi kalau nggak ada catatannya, dia pertama pura-pura lupa, akhirnya apa? Akhirnya lupa. Dan itu banyak yang terjadi demikian. Oleh karenanya, kalau antum kebetulan pinjam uang sama orang, maka bayarlah yang terbaik. Cara terbaik bayar. Maka antum meraih keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena godaan untuk tidak bayar itu besar. Godaan untuk tidak bayar hutang itu besar. Pingin beli ini, ingin kembangkan usaha. Sudah dikirim barang tidak bayar-bayar. Sebagian pengusaha seperti itu. Supplier sudah kasih uang dan dia punya uang untuk bayar tapi dia tahan-tahan. Enggak boleh seperti itu. Mau diputar dulu. Sudah jatuh tempo perjanjiannya sekarang, dia tahan-tahan nanti. Enggak boleh, itu zalim. Matalul ghani zulmun. Nunda bayar hutang adalah apa? Kezaliman. Enggak boleh ya. Dan siapa yang berniat untuk bayar hutang, Allah akan mudahkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallahu anhu. Wa man akhadha amwalan nasi wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa yang meminjam uang orang dengan niat untuk mengembalikan, Allah akan mudahkan dia untuk mengembalikannya. Azan kan? Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu an. Siapa yang meminjam uang orang atau mengambil harta orang dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan buat dia bisa mengembalikannya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan Allah akan mudahkan dia bayar hutang tersebut. Itu terbukti, sebagian kawan punya hutang sampai miliar-miliar, tapi dia bertekad ketika dia mengambil niatnya baik, memang dia ngambil untuk mengembalikan. Akhirnya dia bisa kembalikan meskipun harus bertahun-tahun ya. Seandainya dia tidak bisa mengembalikan karena keburu meninggal misalnya, dia sudah berusaha semaksimal mungkin, maka di hari kiamat Allah yang akan membela dia. Allah yang akan membela dia. Yang penting ketika dia ambil memang dia niat untuk apa? Mengembalikan. Dan dia komitmen dalam pembayaran. Jika dia punya DBR, dia akan selesai insyaallah. Kalaupun tidak selesai, maka Allah akan lunasi di hari kiamat kelak. Karena masalah utang masalah besar. Dan barang siapa yang ngambil uang orang, dia tidak niat kembalikan, dia tahu dia tidak bisa bayar, dia bilang insyaallah bulan depan, padahal enggak. Dia ngambil uang ternyata untuk tutup lubang yang lain, tidak ada keperluan, dia bohong, dia macam-macam, maka orang seperti ini sulit untuk apa? Mengembalikan. Allah akan hancurkan dia di dunia apalagi di akhirat. Di antara kisah yang saya pernah alami, saya dulu punya kelas Qismul Aqidah, doktor juga, orang Suriah. Saya pernah bermuamalah sama dia. Sampai saya lupa muamalah tersebut, intinya dia pinjam uang saya 500 real. Ini bicara zaman sudah lama ya. Sudah lama, mungkin kisah mungkin 10 tahun lalu ya. Kemudian dia lulus, setelah itu pun tidak ketemu dia, liburan khusus tidak ada nomor kontak dan yang lainnya. Dan dia punya risalah, saya lupa judulnya, risalah tersebut pernah saya kirim ke Syekh Abdul Razak. Tentang inti maknanya, saya lagi cari-cari, saya lupa judulnya. Intinya itu hiburan bagi orang yang terusir dari negerinya. Dia orang Suriah terusir dari apa? Negerinya. Dia sebutkan bagaimana para anbiya diusir, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, banyak nabi-nabi diusir. Orang-orang soleh terusir. Hiburan bagi orang yang terusir. Syekh Abdul Razak baca sampai selesai, kemudian dia bilang dia puja risalah tersebut. Yang tulis kawan ya. Subhanallah. Setelah kami terpisah, mungkin saya bilang 10 tahunan. Tiba-tiba dia dapat kontak saya pas musim haji. Dia telepon, mungkin lewat teman-teman, akhirnya sempat, saya ingat dia bilang, Firanda saya ingin ketemu. Saya bilang, ngapain kita suka sibuk? Saya ingin ketemu aja, saya sering ingin ketemu kamu. Dia tidak bilang membayar hutang. Dengan repot, akhirnya hari pertama kita gagal, akhirnya ketemu. Dia datang dengan susah payah, dia tempat mungkin hotel miskin jauh, saya hotelnya mewah waktu itu. Datang jauh-jauh ya. Saya mau bilang hotel nanti antum menghasat, jangan, enggak usah. Tidak semua kenikmatan diceritain. Yang penting mewah ya. Intinya dia datang dari jauh. Dia datang, dia peluk saya. Tentu dia ambil 500 real, dia bilang, "Firanda ini utang saya dulu." Ya Allah, saya aja dia lupa, kau utang, saya utang apa lupa saya bilang. Intinya saya enggak usah, kecil uang segitu maksud saya. Tapi intinya nanti antum kira saya ambil lagi, biar sudah susah kita ambil lagi duitnya, kasihan kan. Tapi intinya dia ingat. Sudah hampir 10 tahun dia ingat, saya saja dia lupa. Dan dia berusaha cari saya, luar biasa. Orang kalau niat bayar akan bisa apa? Bayar. Ini sebagian kita malah pura-pura lupa. Malah husnudzon, insyaallah dia sudah lupa. Insyaallah dia ikhlaskan, orang baik, enggak pernah nagih sama kita kok. Dia ikhlas insyaallah. Ini husnudzon tidak pada tempatnya, enggak boleh seperti ini. Oleh karenanya, kalau antum ingin menjadi terbaik di sisi Allah, kita ini siapa sih yang tidak punya hutang? Saya tanya sama antum, yang tidak punya hutang angkat tangan. Coba. Ada yang tidak punya hutang? Ada yang tidak punya hutang? Sama sekali enggak punya hutang. Coba angkat tangan. Sudah kawin belum? Sudah. Oh, masya Allah. Sudah kawin belum punya hutang? Belum punya hutang ya? Masya Allah. Yang lain muka hutang semuanya. Artinya rata-rata kita punya hutang, rata-rata kita pinjam uang, dan tidak tercela kita pinjam uang. Rasulullah juga pernah berhutang. Tapi maksud saya,
Carilah pahala dalam membayar hutang, berakhlak mulia ketika bayar apa? Hutang. Kita nih jalan pahala banyak. Lagi punya utang, cari pahala dengan membayar apa? Utang. Tepat pada waktunya, komitmen. Kalau kita tidak bisa bayar, minta maaf. Minta maaf. Kalau dia marah-marah, ya kita sabar karena memang kita sudah bijengkel dia, sabar. Jangan kita balik marah. Kamu tuh ikhwan kok marah-marah sih? Ya sudah, kita yang salah. Ya afwan, saya belum bisa. Ya, berakhlak mulia dalam bayar hutang. Insya Allah menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan. Di antara keterbaikan yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Khairul ashabi indallahi khairukum li sahibihi." Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik bagi kawannya. Yang terbaik di antara kalian kepada kawannya. Wa khairul jirani indallahi khairukum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik di antara kalian terhadap tetangganya. Nah, ini juga ladang kita meraih keterbaikan. Kita punya teman-teman, punya kawan-kawan. Ada kawan jauh, ada kawan dekat. Ketika kita punya hubungan khusus dengan teman-teman, jadilah kita menjadi teman yang terbaik. Apa teman terbaik itu? Yang paling mudah memberi nasihat, yang paling mudah membantu, yang paling sabar mendengar keluhan kawannya. Itulah kawan yang terbaik. Yang paling perhatian sama kawannya sehingga teman-teman merasa ini yang paling baik di antara kawan saya. Kapan teman-teman kita merasa kita yang terbaik bagi dia, maka kita telah meraih keterbaikan. Semakin tinggi, semakin terbaik. Semakin kurang, semakin kurang. Dan Allah mengetahui segala kegiatan kita. Allah tahu ini yang terbaik, ini terbaik nomor 1, terbaik nomor 2. Maka kesempatan kita punya kawan-kawan jadi yang terbaik di antara kawan. Kapan dia butuh, kapan dia ingin ngobrol, kita siap. Ya. Selama tentunya tidak mengorbankan hak-hak yang lain. Tapi kita, kalau dia salah, kita nasihati, kita kasih masukan, kita ingin kebaikan bagi dia, kita jadi cermin bagi dirinya kalau dia ada kesalahan, sehingga kita menjadi kawan terbaik baginya. Ketika kita bersafar dengan dia, subhanallah, sebagian masyayikh, saya diceritain kalau tidak salah saya Syadi. Ketika dia safar, dia bilang saya yang jadi amir. Jadi amir. Saya Syadi atau siapa? Saya ingat saya Abdurrahman bin Nasir Syadi. Saya yang jadi amir. Taib di amir. Nah, sekarang perintah saya ngurus kalian semua masalah makan, masalah kalian nurut sama saya. Jadi dia yang masak, dia yang melayani teman-temannya ketika bersafar. Dan mereka tidak bisa membantahkan dia sudah jadi amir safar. Dia menjadi yang terbaik. Ya. Dulu kalau nggak salah ayahnya Ummu Salamah ya dikenal dengan Zadur Raqab, ya. Yaitu bekal rombongan safar. Diberi gelar tersebut ya Zadur Rukab atau Zadur Raqab. Diberi gelar tersebut karena kalau dia bersafar semua dia yang tanggung. Masalah makan, masalah ini dia yang tanggung ya. Enak safar sama orang seperti itu ya. Jalan-jalan semua dia yang bayarin. Enak atau tidak? Enak ya. Kalau kita punya rezeki, kenapa kita harus pelit? Kita yang menjadi terbaik ketika sedang bersafar terhadap kawan-kawan kita. Ya, kalau kita nggak punya ya semampunya ya. Tapi maksud saya, di antara cara kita meraih keterbaikan di sisi Allah, jadi kawan yang terbaik. Kita kawan benar-benar dia merasa kita adalah kawan yang baik, siap untuk berkeluh kesah, siap untuk mendengar curhat, siap untuk memberi masukan. Kalau ada masalah dia bantu, ya menjadi kawan yang terbaik sehingga kita meraih keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikenal kawan maslahi. Ada maslahat saja baru dekat sama kita. Enggak ada maslahat dia jauh. Ini kawan enggak benar seperti ini. Ya, ini kawan yang perlu diwaspadai. Baik, di antaranya wa khairul jiran, ini juga perlu diperhatikan. Sebaik-baik tetangga adalah yang terbaik di antara kalian kepada tetangganya. Antum punya tetangga, jadilah antum yang terbaik di antara tetangga tersebut. Kapan semua tetangga merasa ini yang terbaik, berarti ente telah meraih keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bertetangga, sunnah dalam bertetangga banyak orang tinggalkan. Apalagi di kota besar, masing-masing sibuk dengan dirinya. Mana ada mau kirim-kirim makanan, tegur sapa, hampiri rumah tetangga, hampir tidak ada, hampir tidak terjadi. Saya tidak tahu kalau di Banjarmasin ya. Tapi kalau di kota besar itu sudah. Ini juga kota besar, mohon maaf, ini juga kota besar. Cuma ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar ya. Cuma di sini belum ada tol ya. Belum ya. Katanya kalau mau tahu kota besar atau tidak, lihat ada tol atau tidak. Tapi intinya seperti Jakarta, orang masing-masing sibuk dengan dirinya. Entah karena ekonomi yang sulit,
Entah karena apa. Intinya sibuk sehingga lupa untuk berbuat baik sama tetangga. Padahal berbuat baik sama tetangga tidak begitu sulit. Kita kasih makanan kepada hadiah kepada tetangga, tidak bukan tiap hari. Sebulan sekali saja dia ingat. Sementara tetangga yang lain mungkin tidak kirim apa? Makanan. Intinya kapan tetangga kita merasa kita yang terbaik daripada yang lainnya, berarti kita sudah meraih keterbaikan di sisi Allah. Ini amalan yang mudah, tidak sulit, tidak perlu duit banyak-banyak, enggak. Yang penting sisihkan waktu, ya. Ya, sisihkan waktu, sisihkan sedikit harta untuk belikan makanan, kayak beli hadiah, kita pulang dari luar kota, kita bagi-bagi. Itu belum tentu sebulan sekali. Maka ketika tetangga merasa ini tetangga yang paling baik, berarti kita telah meraih keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cari keterbaikan dengan menjadi tetangga yang terbaik. Ya. Semua tetangga puji kita. Kita enggak cari, kita bukan makan puji, tapi mereka tahu bahwasanya kita perhatian sama mereka dan kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu kah? Masih. Sekarang yang keberapa? Keenam. Di antara hadis tentang keterbaikan adalah keterbaikan di masa jahiliyah yang dibawa setelah Islam. Ya. Su'ila Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah ditanya, ayun nasi akram? Ya Rasulullah, siapa manusia paling mulia? Pertanyaan, para sahabat bertanya. Maka Nabi menjawab, akramuhum indallahi atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini jawaban yang wajar. Siapa yang paling mulia? Jawabannya mudah. Yang paling mulia yang paling bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling bertakwa. La fadla li arabi ala ajami wala ajami al arabi wala al aswad al abyad wal abyad al aswad illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab di atas non Arab, dan tidak ada keutamaan orang non-Arab di atas Arab, tidak ada keutamaan orang berkulit putih di atas kulit hitam, dan tidak ada keutamaan orang kulit hitam di atas kulit putih illa bittaqwa. Kecuali dengan apa? Takwa. Islam enggak kenal rasis, enggak kenal kasta. Yang paling bertakwa itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Nabi, jawaban yang awal, dasar, jawaban dasar. Ternyata bukan itu yang ditanya oleh para sahabat. Kata para sahabat, qalu laisa an hadza nas'aluk. Bukan ini yang kami tanyakan kepada Anda wahai Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah menjawab dengan jawaban lain. Mungkin ditanya tentang nasab atau garis keturunan. Maka Nabi berkata, fa akramun nasi wa fi riwayatin innahu, orang yang paling mulia. Ya. Dalam riwayat yang ini, orang itu yang termulia adalah Al-Karim, Ibnul Karim. Mulia, putra si mulia yaitu Yusuf, ya, Nabiullah, Ibnu Nabiyillah, Ibni Nabiyillah, Ibni Khalilillah. Orang paling mulia Nabi Yusuf. Yusuf bin Yakub, bin Ishaq, bin Ibrahim. 4 silsilah Nabi tidak ada kecuali dalam silsilah Nabi Yusuf alaihissalam. Dia manusia yang terbaik kata Nabi SAW. Manusia paling mulia karena silsilah Anbiya langsung berturut-turut 4. Tidak ada yang seperti ini. Nabi merasa ini jawaban yang dimaksud. Ternyata bukan. Kata para sahabat, laisa an dzalika nas'aluka. Bukan ini yang kami tanyakan kepada Anda Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertanya, fa an ma'adinil Arab tas'aluni? Kalian sedang bertanya kepadaku tentang asal muasal Arab, tentang kabilah-kabilah mereka, suku-suku mereka, mana yang terbaik? Kata mereka, "Na'am ya Rasulullah." Maksudnya orang Arab ini kan banyak nasab-nasabnya, kabilah-kabilahnya. Mana yang terbaik di antara mereka? Itu yang kami mau tanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Fa khiyarukum fil jahiliyah." Sebaik-baik kalian di jahiliyah, khiyarukum fil Islam, maka dia juga yang terbaik dalam Islam, idza faquhu, dengan syarat dia faqih, belajar agama. Ya. Maka Rasulullah tidak sebutkan nasab tertentu, kabilah tertentu, karena orang terkadang dari satu kabilah dia baik, mungkin yang lain kurang baik, dia ternyata baik di antara kabilah tersebut. Maka coba kalian lihat di zaman jahiliyah, ada orang terbaik di antara kalian dari akhlak, kemudian ramah, dermawan, pemberani. Ini kalau mereka masuk Islam, kemudian fakuhu, belajar agama, mereka menjadi terbaik pula. Ya, keterbaikan yang ada di zaman jahiliyah dibawa ke dalam Islam, kemudian ditempel dengan ilmu, maka dia menjadi apa yang terbaik. Kalau saya boleh katakan ini antara jahiliyah dengan Islam, maka saya boleh katakan demikian pula seorang mungkin di zaman jahiliyah, kemudian ketika hijrah, dia membawa sifat-sifat baiknya ketika belum hijrah dan belajar agama, maka dia menjadi yang terbaik. Ada kawan misalnya, kita punya kawan misalnya zaman jahiliyah, misalnya ada orang di zaman jahiliyah, dia paling baik, meskipun dalam maksiat, dia paling dermawan. Kalau minum bir, dia yang belikan bir.
Kalau mau disko dia yang bayarkan masuk apa? Disko. Dia paling baik. Meskipun maksiat, tapi dia paling dermawan. Kalau berkelahi lawan orang jalanan dia paling berani, paling depan. Meskipun dia gunakan kebaikan pada hal yang buruk, tapi dia punya bibit-bibit apa? Potensi kebaikan. Ketika itu dia pindahkan setelah hijrah, dia tetap dermawan dalam hal kebaikan. Dia jadi pemberani dalam hal kebaikan, maka dia belajar agama, maka dia menjadi yang terbaik. Ini isyarat bahwasanya ilmu agama sangat penting. Karena Rasulullah beri isyarat idza faquhu. Kalau mereka apa? Faqih, belajar agama. Maka kalau antum punya bibit-bibit baik, dermawan kayak pemberani kayak ya pandai berorasi, kebaikan-kebaikan yang ada di masa lalu antum bumbui dengan ilmu agama, maka bisa menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik warisan adalah warisan para nabi, dan warisan para nabi adalah ilmu. Baik. Habis waktu kah? 5 menit lagi. Ada tentang ibu-ibu, tapi ibu yang terbaik yang bagaimana? Mau dibahas? Tidak usah ya? Bahas. Boleh? Boleh. Taib. Tidak banyak, kalau ibu-ibu cuma 2 hadisnya. Sekarang keterbaikan terkait dengan para wanita. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairu nisaikum. Ini yang keberapa ini? 7. Khairu nisaikum alwadudul waludul muwatiyatu almuwasiyatu idza taqainallah. Sebaik-baik wanita di antara kalian ada yang alwadud, yaitu penyayang, yang sayang sama suaminya, manjain suaminya, cium-cium suaminya, minta dicium sama apa? Suaminya. Dia nampak kasih sayangnya ya. Ya, pijit-pijit suaminya, itu namanya alwadud. Penyayang ya. Tahu kan penyayang? Atau antum enggak punya? Penyayang. Penyayang. Al-walud yaitu subur. Karena Rasulullah SAW bangga punya pengikut yang banyak. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Aku bangga punya turun yang banyak. Artinya di luar, kalau dia mampu punya anak banyak, biarin punya anak banyak. Kalau tidak mampu ya di luar kemampuannya. Taib. Kemudian al-muwatiyah al-muwasi. Al-muwatiyah itu selalu sepakat dengan suaminya. Tidak suka membangkang, suaminya bilang A, dia bilang A, suaminya bilang B, dia bilang apa? B. Itu taat kepada suami. Selalu menyesuaikan diri dengan apa? Suami. Pandai beradaptasi dengan keinginan suami. Selama suami tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Ya, maka ini wanita yang terbaik. Karena dia tahu taat kepada Allah adalah ibadah termudah masuk surga. Dia tahu. Sebenarnya dalam hadis yang antum sudah ketahui, jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya masuklah surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Ini menunjukkan bahwasanya taat kepada Allah ibadah yang sangat agung. Sangat mudah memasukkan dalam surga. Dan sebaliknya membangkang terhadap suami adalah dosa yang sangat berbahaya. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan nasihati para wanita ketika salat Id, Rasulullah SAW berkata, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsar hatabi jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah, sungguhnya kalian banyak penghuni neraka jahanam. Ada yang bertanya, 5 ya Rasulullah, kenapa? Kata Rasulullah SAW, li'annakunna takfurnal ashir, karena kalian suka membangkang kepada, tidak bersyukur kepada suami. Di antara bentuk tidak bersyukur yaitu membangkang kepada suami. Kalau kita punya misalnya punya anak buah, kalau dia bersyukur kita suruh dia nurut atau tidak? Dia nurut, ke sana, ke sini, ke sana, nurut dia. Dia pandai bersyukur, kita kasih gaji dia bersyukur. Suami sudah berusaha sebaik-baiknya kepada istri. Istri enggak taat. Sayang, tolong gorengkan telur. Nah, goreng sendirilah. Masa saya gorengin? Kamu goreng sendiri. Akhirnya, bibi, gorengin. Sayang, siapin. Abi mau safar. Bibi, siapin semua. Jadi yang soleha, bibinya. Bukan istrinya. Ini problem besar ini. Saya ketemu orang awam, ini orang awam beneran, orang awam. Ibu dia bilang, Ustadz, saya ini ibu saya ngajarin saya. Pokoknya kalau urusan ngurus suami, saya yang langsung, pembantu tidak boleh. Saya yang bukakan sepatu suami, saya yang pakai bajukan suami, saya yang semuanya suami, saya yang bawakan makanan kepada suami, saya yang meramu makanan suami, saya bawakan air minum, bibi tidak boleh. Bibi boleh beres-beres sana sini, yang langsung berkontak langsung dengan suami saya. Ini ajaran dari orang tua saya, subhanallah. Ini tradisi yang bagus. Bagaimana seorang istri berusaha melayani apa? Suami. Bukan asyik main HP, main bibi soleha. Dan sebagian suami parah, nurut-nurut terus sama suaminya. Jadi suami soleha.
Istrinya mau ini mau anu dia iya terus. Istrinya pun salah iya terus. Ini suami yang gimana seperti ini? Ini hati-hati ibu-ibu kalau ingin menjadi wanita terbaik di sisi Allah, jadilah wanita yang muatiyah, berusaha selalu adaptasi dengan keinginan apa? Suami. Berusaha cari tahu. Makanya di antara cara menjadi istri soleha mengenali kesukaan suami. Suami suka apa sih? Suka ini. Dia catat dan dia berusaha memenuhi keinginan apa? Suami. Dan itu pahalanya besar. Ya. Pahalanya besar insya Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menyenangkan suami. Al-muwasiyah yaitu menghibur suami. Kalau suami mungkin ada mengalami kesedihan, dia hibur. Dia tenangkan hati suami, ya. Seperti Khadijah radhiyallahu anha yang selalu menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini adalah wanita yang terbaik. Maka ibu-ibu kalau ingin jadi yang terbaik si Allah, jadilah wanita seperti ini. Sulit Ustaz, memang sulit. Saya tidak bilang mudah. Ini perjuangan. Ya, perjuangan berjihad di jalan Allah untuk menjadi istri yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ke-8. Ya. Dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ayyun nisa'i khair?" Ya Rasulullah, wanita mana yang terbaik? Maka Rasulullah SAW berkata, "Allati tasurruhu idza nadhara ilaiha." Wanita yang menyenangkan dia jika dia melihat kepada wanita tersebut, kepada istrinya. Wa tuti'uhu idza amaraha, dan istri yang taat kepadanya jika diperintahkan. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan tidak menyelisih suaminya pada dirinya. Kalau suaminya lagi pingin maka dia tidak menyelisihi, tidak menolak, dan harta pun dia gunakan sesuai dengan keinginan suaminya, dan dia tidak menyelisih penggunaan harta tersebut dengan hal yang dibenci oleh suaminya. Ini wanita yang terbaik, mirip seperti hadis pertama, cuma ada tambahan di sini, allati tasurruhu idza nadhara ilaiha. Istri yang terbaik, wanita terbaik adalah yang enak dipandang oleh suaminya. Kalau suami lihat dia, maka suami apa? Bahagia. Maka ini mengkonsekuensikan seorang wanita supaya enak dipandang, maka dia perhatikan dua kecantikan. Kecantikan pertama, kecantikan fisik. Dia perhatikan kecantikannya, ya. Jangan mentang-mentang lagi masa pertumbuhan kemudian dia makan sebanyak-banyaknya sehingga dia berkembang, melebar dan membesar. Jangan. Itu berusaha perhatikan, jaga fisik, kemudian pergi ke salon, ya. Minta uang sama suami ke salon, ya. Enggak usah salon yang mahal, yang murahan juga bagus kok. Ya. Yang penting ada usaha untuk menyenangkan suami, pakai baju yang bagus, ya. Kalau suami datang tidak ada bau tidak enak, selalu dalam kondisi apa? Berparfum di hadapan suami. Dan ini adalah kebiasaan para sahabiyat. Makanya ketika Salman Al-Farisi bertemu dengan Ummu Darda, wa kanat mutabaddzilah, ya. Dia pakai baju yang tidak cocok untuk menyambut suami. Maka Salman tahu ada masalah. Salman berkata, "Masya'nuki? Ada apa dengan kamu? Kok pakai baju yang tidak rapi buat suami? Kamu harus suami datang harus pakai baju yang rapi." Maka dia mengatakan, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya." Suami Abu Darda tidak butuh dengan apa? Dunia. Tidak butuh denganku. Ngapain saya pakaian yang rapi? Makanya Rasulullah SAW menyuruh laki-laki kalau pulang dari safar jangan pulang malam hari. Kenapa? Khawatir istrinya tidak siap. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Hatta tamtashita asy-sya'ithah wa tastahidda al-mughibah." Agar wanita yang rambutnya semrawut bisa sisir rambut, yang belum cukur bulu kemaluan bisa cukur bulu kemaluan. Sehingga suaminya kalau pulang ada berita, suami saya mau pulang, sehingga dia siap-siap. Rasulullah tidak suka di zaman itu datang bikin surprise, tiba-tiba datang malam hari. Rasulullah tidak ingin istri ketemu suaminya dalam kondisi tidak rapi. Sehingga suami dilarang untuk datang tiba-tiba di malam hari, suruh datang siang hari aja supaya istrinya siap-siap. Ini dalil bahwasanya Rasulullah menyuruh seorang istri untuk mempercantik fisiknya atau untuk merapikan dirinya untuk menyambut suami. Ya. Dan wanita yang melakukan ini dapat pahala, dia akan menjadi wanita yang terbaik. Tapi ingat, selalu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kecantikan fisik perhatikan. Ya, boleh fitness, boleh olahraga, ya. Intinya untuk menyenangkan suami. Yang kedua, kecantikan akhlak, ini yang lebih utama. Percuma cantik-cantik tapi ngomel melulu, percuma. Ya. Tapi kalau seorang wanita mungkin wajahnya tidak begitu cantik tapi lembut, ramah, maka semakin cantik di mata suaminya, ya. Akhlak itu yang paling utama. Kecantikan akan pudar, akan luntur. Ibu-ibu kalau sudah 50 tahun, 60 tahun, sudah cantik sudah mulai pudar. Wajah mau dikasih spidol apapun tetap aja keriput. Maka
kecantikan akhlak tidak akan pernah apa? Hilang dan selalu diingat oleh suami. Maka kapan suami anti, senang lihat anti, sebelum tidur dielus-elus rambutnya, dicium keningnya, insya Allah ini wanita terbaik di sisi Allah Subhanahu. Karena suami anti betah lihat anti. Kalau lihat menyenangkan, ini wanita istri soleha yang bangunkan saya sholat malam, yang ngurusi anak-anak saya, yang nasihati kalau saya tidak tundukkan pandangan, yang jadi enak dilihat. Tapi coba kalau istrinya kurang ajar, mau lihat juga malas, ngelihat nanti minta uang, lihat minta uang, sedikit-sedikit membeli barang baru, dikit-dikit minta jalan-jalan, dikit-dikit, waduh, minta ganti mobil baru, ganti ini, ganti tas baru, ganti sepatu baru, lama-lama kamu saya ganti. Oleh karenanya seorang wanita bersabar dalam kehidupan ini untuk menjadi istri yang terbaik sehingga dia menjadi wanita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian hadis-hadis yang membahas tentang al-khairiyah, keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melakukan yang menjadi manusia terbaik dengan cara-cara yang tadi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa semuanya maka sebagiannya bisa kita lakukan. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Keluarga sekalian, sebelum kita memasuki